Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, untuk kami berkontribusi demi kebahagiaan orang lain. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 18 Juli tahun 2023 berjudul Berkontribusi untuk Kebahagiaan Orang Lain. Ayat inti terdapat di dalam Filipi 1 ayat 26 firman Tuhan, sehingga kemegahan-Mu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Roh bekerja yang tidak mementingkan diri bagi orang lain, memberikan kedalaman, stabilitas, dan keindahan seperti Kristus pada karakter, dan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Aspirasi ditinggikan. Tidak ada ruang untuk kemalasan atau keegoisan. Mereka yang mempraktekkan kasih karunia Kristiani akan bertumbuh dan menjadi kuat untuk bekerja bagi Allah. Mereka akan memiliki persepsi rohani yang jelas, iman yang kokoh dan bertumbuh, dan kekuatan doa yang meningkat. Roh Allah menggerakkan roh mereka, memanggil keharmonisan jiwa yang suci sebagai jawaban atas sentuhan ilahi. Mereka yang mendedikasikan dirinya pada upaya yang tidak mementingkan diri demi kebaikan orang lain,
pastilah mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Steps to Christ halaman 80. Raih setiap kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar Anda. Berbagi kasih sayang Anda dengan mereka. Kata-kata kebaikan, tatapan simpati, ungkapan penghargaan bagi banyak orang yang sedang berjuang dan kesepian. Seperti secangkir air dingin bagi jiwa yang haus. Kata-kata penghiburan, tindakan kebaikan akan jauh meringankan beban yang berat di pundak yang lelah. Dalam pelayanan yang tidak mementingkan dirilah kebahagiaan sejati ditemukan. Testimonies for the Church, volume 7, halaman 50. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berhubungan erat dengan hukum emas yang berkata dalam Matius 7 ayat 12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tentang hukum emas ini, Roh Nubuat berkata dalam My Life Today halaman 165 paragraf 2 berbunyi, "Juru selamat mengajarkan azas ini, yaitu hukum emas, untuk membuat umat manusia bahagia, bukan tidak bahagia, karena tidak ada cara lain kebahagiaan bisa datang. Allah menginginkan pria dan wanita untuk menjalani kehidupan yang lebih tinggi. Dia memberi mereka anugerah hidup bukan untuk memampukan mereka hanya memperoleh kekayaan, tetapi untuk meningkatkan kuasa mereka yang lebih tinggi dengan melakukan pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada umat manusia, pekerjaan mencari dan meringankan kebutuhan sesama manusia. Kehidupan yang lebih tinggi yang Allah inginkan bagi kita adalah kehidupan yang melakukan pekerjaan demi kebahagiaan orang lain. Sebab demikianlah kehidupan Kristus. Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dalam The Youth Instructor tanggal 9 April tahun 1903 paragraf 3 berkata, "Kata-kata yang menghibur, tindakan kebaikan, akan jauh meringankan beban yang berat di pundak yang lelah. Dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendirilah kebahagiaan sejati ditemukan. Dan setiap perkataan dan perbuatan dari pelayanan seperti itu dicatat dalam buku sorga seperti melakukannya kepada Kristus." Jadi, jika kita melakukan hukum emas, melakukan kebaikan kepada orang lain, hal itu bukan hanya untuk sesama kita manusia, tetapi hal itu layaknya kita lakukan kepada Yesus. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat melakukan hukum emas atau berkontribusi untuk membuat orang lain bahagia? The Youth Instructor tanggal 9 April tahun 1903 paragraf 3 melanjutkan, "Dalam kekuatan penebus, Anda dapat bekerja dengan hikmat dan kuasa untuk membantu beberapa kehidupan yang bengkok agar menjadi lurus di dalam Allah. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Kristus? Dia sempurna dalam hikmat, dalam kebenaran, dalam kasih. Jangan menutup diri untuk diri sendiri. Puaslah mencurahkan segala kasih sayangmu kepada orang-orang terdekatmu. Raih setiap kesempatan untuk berkontribusi pada kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda. Berbagi kasih sayang Anda dengan mereka." Untuk dapat menghidupkan hukum emas dan atau berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain, kita harus melakukannya di dalam kekuatan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus kita dapat melakukan apapun, karena Yesus adalah sempurna dalam hikmat, dalam kebenaran, dan dalam kasih. Sekarang, apa yang kita perlukan agar kita dapat melakukan hukum emas di dalam Yesus? Testimonies for the Church, volume 7, halaman 50, paragraf 1 menyatakan, "Hiduplah di bawah sinar matahari kasih-Nya Juru Selamat, maka pengaruh Anda akan memberkati dunia.
Biarlah Roh Kristus mengendalikan Anda. Biarkan hukum kebaikan selalu ada di bibir Anda. Kesabaran dan ketidakegoisan menandai kata-kata dan tindakan mereka yang dilahirkan kembali untuk menjalani hidup baru di dalam Kristus. Untuk dapat menghidupkan hukum emas, untuk dapat berkontribusi demi kebahagiaan orang lain, kita harus dikendalikan oleh Roh Kristus. Sebab hanya dengan menerima Roh Kristus kita mengalami kelahiran kembali menjadi manusia baru di dalam Yesus, dan hidup kita penuh kesabaran dan tidak egois. Kehidupan kita yang tidak mementingkan diri menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 201 paragraf 3. Dalam pelayanan yang tidak mementingkan dirilah kebahagiaan sejati ditemukan. Dan tidak hanya kebahagiaan sejati, tetapi juga keselamatan. Roh Nubuat menyatakan dalam God's Amazing Grace halaman 305 paragraf 6 yang berkata, mereka yang dengan demikian mengabdikan diri pada upaya yang tidak mementingkan diri demi kebaikan orang lain, pastilah mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Inilah pentingnya untuk menghidupkan hukum emas dan berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain di dalam Yesus. Tidak hanya kita menjadi berbahagia, tetapi teristimewa keselamatan menjadi bagian kita. Biarlah ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami, untuk kami menghidupkan hukum emas, untuk kami berkontribusi demi kebahagiaan orang lain. Sebab itu tidak hanya mendatangkan kebahagiaan sejati bagi kami, tetapi teristimewa keselamatan. Dan untuk menghidupkannya, kami perlu kekuatan dari Yesus, kami perlu dikendalikan oleh Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus agar kami berbuah, dan melalui buah-buah itu kami boleh membawa kebahagiaan bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.